Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Kandalga Podcast edisi ke-8. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda tentang keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bandung. Mungkin buat sebagian orang keterbukaan informasi publik itu bukan sesuatu hal yang seksi, tapi kita sebagai pengelola pemerintahan di daerah itu merupakan penerapan dari amanat undang-undang yang ada dalam pengelolaan informasi di Indonesia. Sudah hadir di samping saya ini para pejuang keterbukaan informasi publik. Yang pertama Pak Yudi Abdul Rahman, Kepala Diskominfo selaku pejabat pengelola informasi daerah utama yang jadi tusinya itu bertanggung jawab ya Pak ya, dalam pengelolaan informasi publik di Kabupaten Bandung. Dan dua yang lainnya ada Pak Dian dan Pak Dadan Karmana. Pak Dian Sekretaris Dinas PTSP. Beliau ini dan Pak Dadan ini, Pak Dadang ya Pak ya, itu bisa disebut garda terdepan dari keterbukaan informasi publik karena emang sehari-harinya mereka harus berhadapan langsung dengan masyarakat. Kita ngobrol-ngobrol sekarang. Awalnya kita ke Pak Yudi dulu sebagai PPID utama. Pak Yudi udah di Diskominfo udah 9 bulan Pak ya? Ya. 9 bulan. Pertama di organisasi, masuk di Diskominfo yang tidak secara notabene itu langsung berhadapan dengan masyarakat dan berhadapan dengan sebuah tugas yang kalau dipandang ya memang tidak ringan juga, mengelola keterbukaan informasi publik. Gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Adi selaku host. Saya memang beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan April, mulai menjabat di Diskominfo. Dan Diskominfo itu sebenarnya mulai berdiri sebagai kelembagaan sejak 2017 kalau tidak salah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Diskominfo diantaranya melaksanakan tugas urusan pemerintahan tentang komunikasi dan informasi, juga di dalamnya ada berkaitan dengan persandian dan statistik. Jadi Diskominfo itu sebagai salah satu dinas yang sifatnya melaksanakan fungsi-fungsi pelayan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka pelaksanaan penyebarluasan informasi publik berkaitan dengan urusan-urusan pemerintahan yang lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, gitu Pak. Kalau sebagai fungsi PPID utama ya Pak, Diskominfo itu sebenarnya lebih ke apa nih Pak dalam mengelola KIP? Ya, sebagai PPID utama kita diantaranya melaksanakan tugas-tugas yang tadi berkaitan dengan informasi pelayanan publik. Jadi artinya bagaimana kita melakukan pembinaan kepada para kepala perangkat daerah dalam hal menginformasikan urusan-urusan pemerintahan yang berkaitan dengan tugasnya yang harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Jadi masyarakat nanti harus tahu tentang gerak langkah dan dinamisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dan kita selaku PPID utama juga bagaimana menyajikan informasi-informasi kepada masyarakat itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini kaitan dengan penyelenggaraan informasi publik, masyarakat harus tahu dinamisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati, juga oleh DPRD tentu saja. Dan masyarakat di sini kadang-kala juga kita memfasilitasi beberapa perselisihan ya seandainya ada berkaitan dengan
informasi publik, dan kami di PPI Utama melakukan itu. Tugas utamanya bagaimana masyarakat tahu sebenarnya, bagaimana masyarakat paham, bagaimana masyarakat bisa menilai sendiri tentang penyelenggaraan informasi pelaksanaan urusan pemerintahan atau pemerintahan daerah. Nah, tadi Bapak kan ini bicara tadi menyebutkan kematian. Apapun kebijakan, apapun undang-undang, ketika misalnya tidak ada komitmen dari pimpinan itu biasanya tidak jalan. Ya. Nah, gimana komitmen pimpinan kita sendiri, Pak? Kalau komitmen pimpinan saya kira tidak bisa ditanya secara ini ya Pak, karena bagaimanapun Pak Bupati ini sangat berkomitmen, dan ini kan urusan pemerintahan ini ya, karena merupakan kekuasaan yang diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah, artinya daerah yang melakukan atau menyelenggarakan urusan pemerintahan, khususnya informasi publik ini, dan Pak Bupati sangat berkomitmen Pak. Ya, kita banyak kegiatan-kegiatan, termasuk juga kan seperti hal ini, ya, ini merupakan komitmen kita juga kan begitu ya. Bagaimana perangkat daerah dimudahkan untuk menyajikan informasi, dan bagaimana juga masyarakat mendapatkan informasi itu. Dan kita di Diskominfo sebenarnya sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan Pak. Di antaranya kita di sistem pemerintahan berbasis elektronik saja di SPBE kita sudah nilainya B Pak. B, ya? Artinya komitmen itu bisa diukur dengan indikator capaian prestasi terukur, ya, kan Pak, ya? gitu ya. Dan ini tidak mungkin tidak ada komitmen. Pak Bupati, pemerintah daerah juga dengan DPRD-nya sangat berkomitmen bagaimana mengembangkan informasi publik ini. Informasi, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Nomor 18 Tahun 2004, alinea pertama sudah jelas informasi itu hak dasar manusia untuk pengembangan hidupnya ke depan. Kalau nggak salah saya baca itu alinea pertama itu seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah itu kan wajib ya menyediakan akses informasi itu untuk masyarakat, dengan catatan juga penyediaan untuk mencari informasi yang bertanggung jawab tentunya. Nah, sarana-sarana apa saja Pak yang sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya Diskominfo nih sebagai PPI utama, agar masyarakat mudah mendapatkan akses informasi? Ya, kita agar masyarakat mudah mendapatkan informasi, terutama di sisi sarana prasarana, memang saat ini masih terbatas, tapi kami di Diskominfo, Pak Adi, berusaha untuk menampilkan yang terbaik ya. Ada dua hal mungkin yang kita lakukan. Pertama, kita sendiri ya, sebagaimana komitmen Pak Bupati, bagaimana kita menampilkan informasi ini dengan sarana prasarana yang ada. Contoh mungkin ya Radio Kandaga begitu ya. Meskipun Radio Kandaga itu sudah lama begitu ya, tapi ini bagi masyarakat di perbatasan ya antara Bandung dengan Cianjur itu senantiasa mereka mendengarkan kan gitu ya. Dan ini kita berupaya dari sisi sarana prasarananya, terutama di wilayah frekuensi. Mudah-mudahan di tahun ini ya frekuensi kita mendapatkan di FM agar juga lebih disebarluaskan informasinya. Yang berikutnya juga di internal di Diskominfo juga ini kita menampilkan di medsos, terutama kita menampilkan Instagramnya ya, Facebooknya begitu. Terus masuk juga kita juga di bawah, maksudnya di daerah-daerah termasuk di desa, kita membentuk tim sebagai salah satu ya saluran kita agar informasi ini bisa dengan baik. Yang lainnya Pak, kita juga di Diskominfo itu ada timnya ya di PIKP, di bidang PIKP untuk senantiasa meliput berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan beberapa institusi, diantaranya dengan LKBN Antara ya. Kita membangun videotron ya, megatron ya, beberapa yang mudah-mudahan di tahun sekarang juga bisa, sebenarnya sudah operasional, tinggal nanti ada peresmian oleh Pak Bupati ya. Jadi selain di media sosial, kita menggunakan juga sarana prasarana radio yang tersedia di Videotron,
ya termasuk juga beberapa hal yang terutama nih contoh kaitan dengan laporan COVID ya. Ya. Sekarang kan COVID-19, ini data-data kita senantiasa update, tiap hari ada, dan kita masukkan di Instagram atau di websitenya, termasuk juga beberapa aplikasi ya, aplikasi yang mendukung penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Di sana aplikasi ada Sawarna gitu ya, dan ada sekarang namanya Simanis Pak Adi, kita lagi mengembangkan Simanis, jadi artinya di sana kita bisa mendeteksi gitu ya, mana berita-berita yang positif bagi penyelenggaraan pemerintahan, mana berita-berita yang negatif. Dan berita-berita yang negatif ini sebenarnya secara tidak langsung itu bagian dari hal yang kita evaluasi. Artinya apabila ada hal berita-berita yang negatif, artinya bukan berarti kita jauhi Pak. Justru mungkin itu yang yang harus kita tangani juga. Iya, jadi sebagai bentuk isu publik ya Pak ya. Jadi bisa dikatakan itu kritik membangun bagi kita kalau yang negatif itu, dan kita berusaha untuk memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Kalau nggak salah saya buka-buka internet, kalau nggak salah ada WPPID juga Pak ya? Ya ada, Itu gimana tuh Pak? Nah ini PPID yang menampilkan berita-berita yang disampaikan dari para perangkat daerah. Kami juga menginformasikan Pak pada masyarakat bahwa masing-masing perangkat daerah itu sebenarnya sudah ada websitenya ya, sudah ada saluran komunikasi, dan ini yang kita bina agar perangkat daerah itu menampilkan informasi-informasi tentang penyelenggaraan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga misalkan di pertanian kan begitu ya, urusan pertanian oleh dinas pertanian ini mereka dinas pertanian bagaimana menampilkan produk-produk pertanian ya, termasuk juga UKM, bagaimana menampilkan produk-produk UKM sehingga masyarakat tahu itu ya kan. Selain juga kita mengembangkan, membantu masing-masing dinas itu dalam konteksnya memperlancar tugas pemerintahan dengan menampilkan atau membantu menyusun aplikasi-aplikasi yang bisa masyarakat mudah untuk mengakses kan gitu Pak. Iya, gini Pak. Sekarang tuh ngetrend. Ini udah zamannya 4.0, semua memanfaatkan multimedia, internet, informatika. Pada akhirnya setiap perangkat daerah, setiap badan publik pasti punya web masing-masing. Tapi kan kadang kita perhatikan sendiri, kadang mereka cuma kasarnya tuh buang saja. Jadi hanya menggugurkan kewajiban. Ya deh, gue bikin nih web gitu. Tapi tidak pernah diupdate, informasinya tidak pernah diupdate. Jadi tayangannya hanya itu saja. Pada akhirnya masyarakat juga terkadang, saya mau mendapatkan informasi apa nih dan dengan apa yang saya butuhkan ke perangkat daerah yang saya kejar gitu, karena ternyata datanya juga cuma segini-gini, tidak pernah diupdate. Nah, Diskominfo sendiri bikin inovasi apa untuk membreakthrough itu Pak, menerobos itu, agar perangkat-perangkat daerah itu untuk selalu mengupdate informasi-informasinya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi kalau fenomena seperti itu memang tidak semuanya ya. Iya. Karena perangkat daerah juga kaitan dengan informasi publik itu sekarang kan semuanya terbuka Pak. Betul. Masyarakat itu menyorot kita dalam berkinerja ya. Kalaupun misalkan ada perangkat daerah yang tidak menginput atau tidak mengupdate datanya, itu memang tidak bisa digeneralisasi semua, hanya mungkin 1-2 kan gitu ya yang ada seperti itu. Karena perangkat daerah juga ya seperti di PTSP itu pastilah kalau lihat dari sisi websitenya update terus kan gitu, karena berkaitan dengan pelayanan publik kan gitu ya, termasuk juga di desa mungkin dan di kecamatan. Kaitan dengan hal-hal yang perlu kita lakukan agar terhindar adanya tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, hanya menggugurkan kewajiban, ya otomatis bahwa tugas kita di Diskominfo untuk memfasilitasi Pak, baik dari sisi kebijakannya, kita menyusun berbagai peraturan bupati tentang hal itu. Yang kedua juga bagaimana caranya meningkatkan kapasitas ya dan kapabilitas para pejabat ya atau petugas di masing-masing perangkat daerah. Juga kita melakukan ya semacam benchmarking lah ya, bagaimana kebijakan-kebijakan itu kita ukur, kita nilai dengan kondisi yang real di lapangan. Salah satu kebijakan yang menguntungkan sebenarnya, kita mencoba di tiap perangkat daerah itu ada
penjabat pengelola informasi daerah, Pak. Dan itu dalam konteksnya jabatan ya, itu ada di peta jabatannya, dan mereka oleh organisasi, kebetulan saya pernah di organisasi, menghitung bagaimana TPP-nya itu agar menarik kan begitu ya. Itu tunjangan perbaikan penghasilannya agar menarik nih bagi mereka, bahwa tugas-tugas di wilayah pengelolaan informasi publik itu jadi nyaman lah Pak Adi ya, sehingga ya kita berusaha dari berbagai aspek saja ya, baik dari regulasi penyebaran luasan informasinya, regulasi pengembangan SDM-nya, termasuk juga bagaimana kita bekerja sama dengan sekretariat daerah meregulasi agar menjadi ya pengelola informasi daerah itu menarik, jabatan yang menarik, meskipun ya masih bukan jabatan struktural kan begitu ya. Berarti dari situ juga saya bisa menyimpulkan bahwa komitmen dari pimpinan kita Pak Bupati juga ternyata sangat-sangat perhatian terkait dengan keterbukaan informasi publik ya Pak ya. PPID diangkat oleh Bupati Pak. Ya. Tunjangannya diberi perhatian khusus. Tuh. Berarti emang bukan masalah nilai uang, tapi kalau buat saya Pak, tapi lebih kepada keterbukaan informasi publik itu harus serius-serius dijalankan, dan ini bentuk rewardnya ketika kita serius melaksanakannya Pak ya. Tadi Bapak berbicara PPID pembantu berarti kan Pak ya. Nah, berarti kita langsung ngobrol aja nih Pak ya dengan PPID pembantunya nih, yang ganteng gitu, Kang Dian sebagai PPID pembantu di PTSP ya, Dinas. Nah, sekarang fenomena ramai Pak. Saya pernah lihat di YouTube Pak Jokowi marah-marah nih kan. Izin harus dibuka, investasi harus dibuka sebesar-besarnya. Pemerintah daerah jangan bikin aturan-aturan yang justru mempersulit untuk perizinan. Nah, sebenarnya sebagai fungsi dari PPID di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, maaf kalau saya salah, PTSP. saya gugup lihat Pak Dian gitu, kenapa ya gitu. Gitu. Ada inovasi tersendiri nggak? Terima kasih Pak Adi. Jadi kebetulan saya selaku Suaranya naik dikit Pak, gitu. sekretaris di TPM PTSP yang sekaligus adalah PPID pembantu. PPD pembantu dari judul saja pembantu ya. Jadi ini membantu tugas PPD utama. Sesuai tugas dan fungsi ya Pak ya. Pak Kadis Kominfo gitu, dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Nah tadi terkait pertanyaan Pak Adi, begini Pak. Jadi sekarang ini di era digitalisasi gitu ya, yang namanya kemudahan berusaha melalui sebuah mekanisme sistem aplikasi, otomatisasi proses kerja, itu bukan keistimewaan, tapi keharusan. Sudah menjadi tuntutan kebutuhan pemohon izin. Nah kami di DPM PTSP beradaptasi dengan itu. Kita sejak dirintis sejak 2017 dan sudah publish sejak 2018. Kita sudah meluncurkan aplikasi Samirindu. Sabilulungan Sistem Informasi Perizinan Terpadu. Samirindu ini ibarat rumah besar, dia bisa di-upgrade, rumah tumbuh bisa di-upgrade kontennya setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Sekarang sudah ada konten Siloncer, sistem layanan online cetak sendiri, kemudian Simelon, sistem informasi pelaporan LKPM online, gitu kan. Juga ada Sibrita, sistem pengendalian perizinan tepat waktu. Semua prosesnya online. Gitu. Tadi terkait dengan upaya meningkatkan kemudahan investasi melalui kemudahan perizinan, tentunya kita melakukan layanan perizinan secara online dengan membangun sebuah bisnis proses dalam aplikasi sistem. Ini yang yang user friendly, user gitu, yang mudah dipahami, gitu, ya. Mudah dipahami oleh masyarakat. Tidak semua masyarakat itu kan menguasai ya. Betul. Masih ada sebagian kalangan di lapisan masyarakat yang mungkin belum familiar. Jadi kita buat prosesnya semudah mungkin, dan masa transisinya juga kita sediakan ruang yang cukup untuk masyarakat yang tadi bertransformasi dari yang tidak biasa menjadi biasa dengan IT. Di Loke kita sediakan pendampingan OSS seperti itu. Nah, salah satu yang kami rasakan adalah begitu ada informasi perubahan, kan sangat dinamis nih, regulasi begitu dinamis gitu kan. Pak Presiden juga begitu kuat komitmennya untuk melakukan kemudahan investasi gitu ya, dari pemerintah daerah, Pak Bupati sampai ke bawahnya.
informasi apapun itu akan begitu cepat. Ya. Kita upload, kita tuangkan di web, dan itu akan sampai ke masyarakat seperti itu. Sambil secara proporsional juga kita fair gitu ya, ketika kita membuka publish di ruang publik itu kan input, masukan, koreksi, saran kan ada gitu ya. Betul. Itu juga setiap saat kita peroleh, jadi kita bisa memberikan setiap saat dan bisa menerima setiap saat masukan dari masyarakat. Justru kritik-kritik tersebut akhirnya membuat aplikasi itu berkembang beradaptasi ya Pak ya. Adaptasi saja. Jadi emang benar-benar aplikasi ini adaptable ya Pak ya. Betul. Nah, kan itu aplikasi dibangun 2017 berarti Pak ya. Nggak bisa serta-merta digunakan orang mampu, orang bisa nerima. Iya. Nah itu ada teknik-teknik khusus Pak sehingga pada akhirnya kan masyarakat dipaksakan harus itu gimana Pak? Jadi ketika itu publish, Ya. masa transisi katakanlah masyarakat masih datang ke loket pelayanan secara langsung. Ya. Begitu kita informasikan bahwa layanan ini dilayani secara online, kan, tentunya pada masa awal komplain ada muncul, saya sudah jauh dari rumah datang ke sini segala macam gitu. Nah, tapi bukan strategi kita bukan dengan memberikan kompensasi dalam konteks negatif ya, artinya Yeah. kita tetap melayani online walaupun sudah melayani offline walaupun sudah online. Yeah. Bukan demikian, tapi kita bimbing, kita pandu. Jadi ada petugas loket, tugas tambahan sebagai memberikan pendampingan online. Jadi mereka sudah terlanjur datang ke loket itu tetap dilayani tanpa merubah sistem gitu ya kalau sudah online, tapi diberikan kemudahan pendampingan, dipandu sejak awal gitu, sejak awal sampai akhir, sampai berharap mereka paham. Nah itu untuk selanjutnya juga mungkin sudah tidak memerlukan pendampingan lagi, harapannya begitu. Jadi semakin orang-orang yang datang berikan pendampingan, berharap mereka tidak kembali sehingga mereka sudah adaptif dan bisa melaksanakan sendiri pendaftaran pemesanan izin online-nya. Sekarang masa pandemik ya Pak. Dalam pelayanan gimana Pak? Pelayanan di DPMPTSP pastinya kita mematuhi dan melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 ya yang sudah ditentukan seperti itu. Mulai masuk dicek suhu tubuh, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak di ruang pelayanan dan membuat pembatas kita melakukan semacam bahan akrilik gitu ya antara petugas loket dengan pemohon izin seperti itu. Nah, ini sebenarnya upaya kedua. Upaya pertama tetap mengoptimalkan proses online. Kita di awal kemarin dan sampai ini juga masih berjalan, khusus untuk customer service itu kita tutup. Kita tutup supaya apa? Karena sudah bisa digantikan dengan online seluruhnya gitu. Untuk konsultasi gitu kan, untuk pengaduan dan sebagainya itu sudah bisa online. Tapi ada loket-loket layanan yang memang masih melakukan pelayanan offline gitu ya. Termasuk juga kita karena ini sudah zamannya OSS, melakukan pendampingan OSS tadi, masyarakat yang sudah kadung datang kan juga tidak elok bila dipersilahkan kembali pulang atau ditolak kita tidak memberi layanan, itu tetap dilakukan pendampingan OSS. Nah ini di loket dengan ketat dan terbatas tentunya seperti itu. Sambil kita terus edukasi supaya mengoptimalkan proses online-nya ini. Masih terkait putar-putar dalam Samirindu. Ini kan produk benar-benar produk Kabupaten Bandung ya Pak ya. Memang jujur saja ada peraturan khusus yang mengharuskan kita untuk mengelola perizinan penanaman modal berbasis online Pak ya. Kalau boleh sombong, keunggulannya dibanding yang lain apa Pak aplikasi ini? Sombong dikit lah kita lah. Tadi karena niatnya Samirindu ini untuk melakukan otomatisasi proses kerja, dan otomatis kerjanya otomatis, dan tentunya ini harus mudah, praktis dan pasti. Ya. Di dalam Samirindu yang terkait dengan perizinan khusus ada konten namanya Siloncer. Sistem layanan online cetak sendiri. Jadi itu pemohon di rumahnya atau dimanapun daftar online, upload persyaratan, kemudian dia melakukan monitoring proses izin sampai dengan dia memperoleh izin itu seluruhnya dilakukan tanpa ada tatap muka sama sekali ya, 0% tatap muka. Karena dia bisa mendownload dan mencetak sendiri izin yang telah terbit seperti itu.
Siloncer ini mudah karena sejak awal pemohon melakukan permohonan itu sudah bisa dipenuhi untuk proses chatting. Kita menjalankan fasilitas chatting. Komunikasinya yang Ya. dibangun gitu ya Pak ya. Supaya begini, ketika sistem menerima persyaratan permohonan itu dalam kondisi lengkap dan benar, ya kita bisa patuh melaksanakan waktu sesuai ketentuan SOP. Iya. Gitu ya, filteringnya di situ. Jadi sistem itu membantu filtering terhadap kelengkapan persyaratan. Nah, mudah. Praktis. Tadi sudah saya sampaikan, ini bisa di-download dan dicetak di mana saja oleh pemohon sendiri gitu. Karena ini dokumen izinnya berbentuk digital gitu. Yang di print out adalah bentuk salinan yang sah, yang ada QR code-nya yang bisa di-scan keabsahannya. Iya. Karena itu kalau dari file aslinya berubah titik atau koma saja, itu scan barcode akan menyatakan tidak valid gitu. Ada filtering di situ gitu. Dan pasti dari sejak pemohon daftar di Samirindu itu ada tracking system. Ya. Itu bisa dicek nanti di seluruh strata petugas layanan bisa dilihat berapa, bukan lagi hari, berapa detik waktu yang diperlukan di proses izin oleh verifikator misalnya, Iya. berapa menit di kepala seksi, kepala desa, kepala dinas, itu semua bisa diakses oleh masyarakat gitu dalam proses izin. Secara SOP itu Pak, respon time-nya berapa menit sih Pak? Rata-rata Berkas masuk, ya dijawab berapa lama? itu kumulatif 7 hari. 7 hari. 7 hari. Ketika misalnya keluar dari 7 hari itu ada sanksi buat internal PTSP sendiri. Ya. Nah, ini terlihat nanti di tracking sistemnya. Ya. Kalau misalnya sebuah berkas itu naik, ini kan karena platformnya digital kan, itu naik ke pimpinan atau ke kepala dinas gitu ya. Itu sudah terlihat waktunya. Jadi ketika berkas naik ke Pak Kadis ini sudah lebih dari 7 hari. Jadi saat itu pun dieksekusi gitu peringatannya gitu. Biasanya dipanggil ke petugas terkait sampai ke kepala bidang dan langsung diberikan teguran lisan. Teguran lisan gitu kan supaya tidak diulangi lagi. Jadi tidak harus izinnya terbit dulu, baru kemudian secara khusus kita membuka tracking system baru kita lihat. Tapi proses satu demi satu pun sudah terlihat gitu ya. Iya. Seperti itu. Jadi benar-benar PTSP di dalamnya tidak dalam sistem tapi dari dasarnya, dari fondasinya sudah dibangun komitmennya Pak ya. Dan ada satu lagi Pak, ditambahan, jadi di Siloncer ketika pemohon izin akan mendownload dan mencetak, Ya. jadi setelah tadi berproses dari verifikator dari kepala dinas, kemudian dibubuhkan tanda tangan digital ya, yang Tanda tangan juga digital ya. digital ya, yang sudah bersertifikat elektronik. Kemudian ketika sudah ditanda tangan ada notifikasi kepada pemohon izin. Nah, sebelum pemohon izin mendownload itu harus mengisi dulu survei IKM. SKM, Indeks survei kepuasan kepuasan masyarakat. masyarakat. Ya. Tanpa mengisi itu dia tidak bisa mendownload. Nah, artinya SKM ini real time dan up to date gitu. Karena akan diisi oleh sebanyak pemohon yang menerima izin. Iya, iya. Dan tidak bisa direkayasa. Karena mereka sendiri dari prosesnya yang mereka rasakan, mereka mengisi itu sesuai dengan pendapat masing-masing baru mendownload. Iya. Dan ini bisa diakses publik tanpa harus login. Jadi semua mungkin unsur pengawasan dan sebagainya bisa melihat kondisi SKM kita seperti apa. Jadi masyarakat itu diberi ruang terbuka untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahnya Pak ya. Masih dalam itu Pak Sabarido. Kalau misalnya kita melakukan perizinan, misalnya saya seorang investor atau saya seorang pengusaha yang melakukan proses perizinan, kan tidak hanya satu pintu saya melengkapi data-data. Pas biasanya kan suka ada rekomendasi nih dari dinas-dinas yang lain. Apakah itu juga masih harus dijalankan secara offline? Ini sedang berproses, Ya. Pak Adi. Target kita seluruh rekomendasi tim teknis, dinas teknis, gitu ya, itu terhimpun dalam sistem, mobile system. Sebagian besar sudah, misalnya izin di bidang kesehatan, gitu ya, izin praktek dokter, praktek bidan, perawat dan sebagainya. Gitu. Jadi pemohon tidak lagi harus datang ke dinas instansi terkaitnya untuk memohon rekomendasi, tapi seluruh sudah difasilitasi oleh Dewan PTSP yang dibangun dalam sistem. Jadi ketika nanti ada dibuat rekomendasi sistem sama ini Pak Kadis sekarang sudah didelegasikan biar lebih mudah kepada kepala bidang. Jadi kepala bidang
itu membuka tanda tangan digital surat permohonan rekomendasi. Itu by sistem sampai ke dinas terkait, diproses di dinas terkait, kemudian diinput ke dalam sistem. Ini berjalan terus setelah itu. Jadi benar-benar memangkas birokrasi ya, Pak ya? Dan bisa terlihat biar fair begitu kan, karena kita juga diikat oleh waktu SOP. Nanti berapa lama waktu di kita di DPP TSP dan berapa lama waktu proses penerbitan rekomendasi di dinas teknis. Dan itu maksudnya untuk menyamakan persepsi dengan dinas teknis bahwa kita perlu cepat karena pemohon bisa melihat berapa lama di saya, berapa lama di Anda. Jadi kebayang, Pak ya? Saya seorang pengusaha, saya ingin melakukan proses perizinan. Tinggal saya buka sambil rindu, saya lihat ketentuan yang harus diisi, harus diupload di aplikasi tersebut seperti ini. Masukkan tanpa perlu bertatap muka, ngajedok, kasarnya makan gitu, Pak ya? Tinggal nunggu hasil. Benar-benar priceless berarti, Pak ya? Ya ini mungkin ikhtiar terbaik ya Pak ya. Iya. Bukan yang terbaik dan belum tentu ini Dan akan selalu berusaha untuk tapi lebih selalu baik. diikhtiarkan ini yang terbaik. Tambahan Pak Adi mungkin tadi ya. Tadi Pak Dian ada namanya SKM. Itu kan bentuk pelayanan kita. Iya, iya. Jadi artinya ini juga bisa menjadi indikator bahwa kita mengembangkan aplikasinya SKM ini, dan sekarang sudah salah satu aplikasi yang oleh Litbangnya Depdagri ya akan menjadi rujukan juga. Oh gitu, Pak? Iya betul, oleh Depdagri. Dan ini tadi ya Pak Dian menyampaikan dari mulai awal proses perizinan sampai kepada kita menilai kepuasan masyarakatnya tadi kan itu pada saat proses ya Pak Diannya. Jadi masyarakat sebelum mengambil dokumen itu masyarakat harus mengisi dulu SKM-nya. Dan Kabupaten Bandung di 2020 ini Pak Bupati mendapatkan nilai cukup lumayan juga Pak, di sisi kepuasan masyarakat, yaitu nilainya 82, sekian. Jadi tinggi Pak. Tinggi ya? Jadi masyarakat merespon pelayanan kita cukup tinggi. Artinya bahwa pelayanan kita ya oleh masyarakat bisa dinilai kepuasannya ya. Karena nilai kita cukup tinggi, 82 sekian lah Kabupaten Bandung untuk tahun ini. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan juga oleh semua unit pelayanan yang ada di Kabupaten Bandung ya. Tidak hanya PTSP, di Puskesmas, di RSUD, semuanya harus melakukan survei ini biar kita bisa mengukur juga ya bahwa masyarakat itu puas atau tidak dengan layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan yang paling penting, output yang keluar dari SKM itu bisa menjadi bahan rujukan dalam pengembangan kebijakan selanjutnya dari pimpinan. Itu yang paling utama ya Pak ya? Iya betul. Gitu. Nah sekarang langsung nih, ini ke Kecamatan Kutawaringin nih Pak gitu. Kang Dadan Kang Sana, kita teman lama Pak ini Pak. Sebagai pengelola ini petugas yang langsung berhadapan dengan masyarakat dalam pengelolaan informasi, pengelola dokumentasi di Kecamatan Kutawaringin. Kang gimana pengalamannya nih kalau di Kutawaringin? Karena kan pastilah kalau namanya urusan keterbukaan informasi publik di kecamatan nggak jauh dari KTP, ya Pak ya. Apalagi kalau sekarang COVID, bansos, ya Pak ya. Terus sekarang udah ramai lagi bantuan tenaga kerja ya Pak ya. Iya. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, ini menarik saya kira perbincangan pada hari ini ya. Jadi kalau dilihat dari pengalaman, kebetulan saya udah hampir 2 tahun nih kan. Iya. Jadi sebagai istilahnya kalau teman-teman bilang pengelola dokumentasi itu sebagai ujung tombak. PD Matuh, Ya, PD Matuh. percaya. Nah, sedikit menggarisbawahi sebelum kita bahas persoalan tadi. Kalau yang disebut dengan ujung tombak itu kan artinya itu terletak kepada ketajaman pengelola dokumentasi sebagai ujung tombak. Iya. Nah, kalau boleh saya ilustrasikan, pengelola dokumentasi sebagai ujung tombaknya, mungkin barangkali apa itu namanya, pegangannya itu ini PPID bantu. Bantu ya. Dan yang narik saya kira boleh disurasikan sebagai PPID utama. Iya. Jadi ketika pengelola dokumentasi melaksanakan tugas dan fungsinya tergantung kepada dua tadi. Satu, tergantung kepada Pak Kadis sebagai PPID utama, juga tergantung kepada Rensumsib sebagai PPID pembantu. Kalau misalkan tarikan lemah ya
ketajamannya kurang barangkali gitu Pak ya. Tapi saya melihat sisi yang sangat positif, mengapresiasi di Kabupaten Bandung ini tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ini luar biasa upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan dari sisi kebijakan, dari sisi strategis, dari sisi sarana dan prasarana ini cukup diacungan jempol lah. Meskipun dalam koma kutip tadi Pak ada sarana prasarana yang perlu lebih di up lagi. Nah, kembali ke persoalan tadi, bagaimana tugas fungsi pengelola dokumentasi di kecamatan, sebetulnya tidak terlalu sulit sih Kang. Sesuai dengan instruksi dari PPID utama, kita hanya menyampaikan program kegiatan yang sudah ditetapkan di awal. Kita kan dari awal itu menetapkan DIP kan, daftar informasi publik, yang proses pembuatannya itu direncanakan melibatkan semua pihak, dari mulai Pak Camat, sekretaris, unit-unit kerja yang lainnya. Ini DIP seperti ini. Nah, tinggal informasikan upload di PPID Kabupaten Bandung yang link dengan PPID Kecamatan. Itu sebetulnya mudah, tinggal tadi tajam nggak ini tunjuk tombaknya. Kalau ujungnya tajam, insya Allah informasi yang barangkali ingin direspon oleh masyarakat itu tidak akan sulit masyarakat. Nah, tadi terkait dengan COVID nih, ini juga sangat menarik. Jadi kita dihadapkan kepada dua persoalan. Di sisi lain kita juga perlu menyampaikan informasi secara terbuka, tetapi di sisi lain banyak kendala-kendala kan. Orang sekarang kan sudah dibatasi, berkerumun sudah diatur, kemudian kita juga dianjurkan memakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Ini kembali lagi kepada kepiawaian kita sebagai pengelola dokumentasi, mampu kita mensiasati persoalan itu. Itu Kang barangkali. Kalau inovasi sendiri di kecamatan gimana? Ada kebijakan khusus Pak Camat dalam mengelola pemerintahan yang terbuka? Ya, kalau inovasi barangkali juga kita tidak terlepas dari kebijakan pimpinan. Pimpinan ketika merespon terjadinya dampak COVID ini, itu pertama yang saya ingat adalah membentuk gugus tugas. Nah, gugus tugas membentuk penanggulangan COVID. Nah, kita kebetulan melibatkan semua unsur, forum kecamatan di situ mulai dari Koramil, Polsek, unsur kecamatan, mulai forum komunikasi kecamatan kalau nggak salah istilahnya. Kita semua bersinergi di situ, membantu satu kesatuan, di SK-kan untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan COVID di kecamatan Katapan. Dan yang termasuk juga di tingkat desa. Di tingkat desa juga ada dibentuk gugus tugas penanggulangan COVID tingkat desa. Sampai ini persoalan ini juga bukan hanya sebatas di tingkat desa, kita coba up ke bawah untuk dibangun rasa empati semua masyarakat untuk sama-sama menjaga agar masyarakat semua sehat dengan adanya relawan Pak, relawan penanggulangan COVID. Respon masyarakat gimana Pak sebagai end user? Nah, ini sebagian masyarakat ada yang responnya positif cepat, tetapi ada sebagian yang juga gitulah menganggap COVID itu tidak ada dan lain-lain. Dan ini bukan sesuatu yang baru kita fenomena seperti ini. Ya, menarik ya sebenarnya pembicaraan ini, cuma ya waktu juga nih Pak ya. Jujur ngumpulin ketiga orang garda terdepan dalam keterbukaan informasi publik Kabupaten Bandung ini sulitnya minta ampun. Pak Kadi juga sekarang harus ke Jakarta lagi ya Pak ya. Pak Dian masih sibuk dengan tugas-tugasnya, masih ada undangan lagi, Pak Dadang juga. Terakhir aja ini Pak, pesan-pesan sesuai tugas dan fungsi masing-masing tentang penerapan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bandung seperti apa? Pak Yudi dulu. Jadi artinya tetap ya sebagaimana tugas pokok fungsi kita dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik itu, kita nanti mengevaluasi ya beberapa kebijakan yang mungkin saja Pak Adi dari sisi kebijakannya itu sulit dicerna oleh perangkat daerah, kan? Atau mungkin juga masyarakat ada ini aturannya yang di Kabupaten Bandung, terutama permohonan informasi publik yang mungkin SOP-nya terlalu panjang. Yang kedua juga kita bagaimana melakukan pendampingan kepada perangkat daerah agar dalam hal penyampaian informasi publik baik melalui sarana prasarana yang ada di perangkat daerah masing-masing seperti di website atau di menggunakan smartphone dan sebagainya ya, dalam konteksnya bermedia sosial ini juga kan harus komprehensif Pak. Jadi harus komprehensif menampilkan data yang memungkinkan masyarakat butuh tentang data itu.
Jadi kita melakukan pendampingan lah dengan perangkat daerah. Termasuk juga para penyelenggara informasi publik ini, terutama di perangkat daerah yang sana prasananya yang perlu kita pertimbangkan. Dan yang berikutnya ya kita di Diskominfo nanti berusaha ya Pak ya, menampilkan sarana prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat Pak gitu ya. Selain kita menggunakan jaringan internet dan sebagainya, juga ya seperti videotron dan sebagainya itu mungkin perlu dioptimalkan oleh kita Pak. Termasuk juga bagaimana kita juga ada nanti di desa-desa itu kan mudah-mudahan bisa jadi juga kepanjangan tangan kita di pemerintah daerah untuk menginformasikan pada masyarakat. Jadi kan di kita juga masyarakat tidak semuanya dapat mengakses akses internet dan sebagainya. Mungkin ada juga yang dengan konvensional manual perlu dilakukan dengan masyarakat. Nah ini ya ujung tombaknya tadi kata Pak Dadang, di desa itu yang kita optimalkan, terutama melalui KIM Pak, kelompok informasi masyarakat ini yang harus kita kembangkan lagi. Begitu mungkin nanti yang akan kita lakukan dan strateginya seperti apa, insya Allah akan kita rumuskan lah di Diskominfo Pak. Dan kalau nggak salah itu kedepannya kita langsung masuk ke desa ya Pak ya? Ya, membangun pengelolaan pemerintahan desa yang terbuka. Ya, betul. Pak Dian? Kalau dari saya Pak Adi, ini sesuai dengan moto Kabupaten Bandung ya, moto juang kita bersama Sabi Lulungan. Saya mengajak warga masyarakat, pelaku usaha untuk Sabi Lulungan perizinan. Artinya pemohon izin mentaati, melengkapi, memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami memberikan pelayanan terbaik sesuai SOP dalam proses yang transparan dan terbuka. Seperti itu. Kedua, tidak ada gading yang tak retak. Tentu masih banyak sekali kekurangan, ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan layanan diselenggarakan oleh kami. Kami mohon masukan, koreksi dan saran dari para pelaku usaha gitu ya, dan pemohon izin gitu. Ketiga juga terkait tadi dengan pelayanan informasi publik, kami setiap waktu secara kontinu ini kan dimonef oleh PPD utama gitu ya, PPD pembantu dalam pengelolaan informasi publik. Memang agak unik perizinan, terutama produk izin. Iya. Ini kan dokumen informasi publik yang sebetulnya tidak dikecualikan, tapi dalam substansinya ada sebagian yang dikecualikan. Seperti itu gitu. Sehingga memang kami matang mencerna, melaporkan, berkoordinasi dengan PPD utama terhadap, karena sangat banyak sebagian kalangan masyarakat itu yang meminta salinan izin dan sebagainya, itu kita berikan. Nah itu memang tidak dikecualikan. Sesuai ketentuan KI nomor 1 2017 juga seperti itu. Hanya nanti untuk substansi yang bersifat pribadi, alamat dan sebagainya itu kita tutup. Jadi kita teruslah berupaya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik termasuk dalam informasi layanan publik. Dan mungkin gini ya, pelayanan publik di PTSP itu semangatnya dalam rangka memudahkan ya Pak ya. Terakhir, kecamatan, Ujung Tombak. Ya, saya kira sedikit saja kan. Tadi sepakat layani masyarakat dengan cepat, Betul. akurat, tidak dibikin mahal. Ya. Yang kedua, pertajam tugas dan fungsi pengelola dokumentasi. Betul. Saya mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan, oleh Pak Kadis, Kondisi Kominfo, mengupgrade pemahaman petugas dokumentasi melalui bintek, melalui workshop dan lain-lain. Itu perlu ditindaklanjuti. Kemudian yang lebih penting, yang ketiga adalah tadi saya tertarik dengan obrolan tempo dulu apa yang disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan bahwa pengelola dokumentasi itu harus paham betul berkaitan dengan IT. Muncul pada waktu itu usulan untuk bikin tenaga ahli sebagai pengelola tenaga IT. Meskipun tidak tenaga ahli, minimal upgrade pemikiran dari pimpinan terkait dengan pemahaman konsep, strategi, dan metodologi pelayanan informasi kepada masyarakat itu perlu diluruskan. Karena memang juga produk-produk IT yang dibangun oleh Diskominfo emang diupayakan user friendly Pak. Iya. Jadi jangan sampai nanti kayaknya saya gaptek, tapi Facebook boga, Instagram boga gitu kan. Ya, menarik sebenarnya pembicaraan ini. Terima kasih Bapak-bapak mau hadir di sini. Kalau boleh saya menyimpulkan Pak gini.
mengelola keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bandung bukan saja kita karena amanat undang-undang, tapi emang bagian dari hospitality-nya masyarakat Kabupaten Bandung yang mungkin takdirnya selalu tersenyum. Terima kasih. Assalamualaikum.